Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ini memasuki pekan ketiga ya kita belajar di rumah. Rasanya Bapak sudah begitu kangen dengan ketemu dengan kalian. Tetapi ya bagaimana lagi, untuk kesehatan kita bersama, untuk keselamatan kita bersama, kita sementara ini belajar dulu di rumah. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang getaran ya, tentang getaran. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang sistem ekspresi pada manusia, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang getaran. Nah, kalian bisa membuka buku paket halaman 115 ya. Silakan dibuka. Sudah? Baik, kita lanjutkan ya. Getaran. Kalian tahu kan getaran ya? Benda bergetar, digetar-getar seperti itu. Sudah tahu ya getaran? Sudah tahu kan? Contohnya benda apa saja coba yang bergetar? Oh ya, betul. Salah satu contoh benda yang bergetar contohnya senar gitar ya. Kalau dipetik, ting, seperti itu kan senar gitar bergetar. Atau kalau ada petir misalkan, duel, apa yang bergetar coba? Ya, betul. Kaca bergetar seperti itu. Nah, suatu benda bergetar itu ciri-cirinya adalah dia bergerak bolak-balik ya, seperti itu, gitu ya. Nah, betul seperti itu. Nah, itu ciri-ciri dari benda bergetar. Jadi ada beberapa hal yang dimiliki oleh benda yang bergetar. Seperti ini. Bapak di sini punya sebuah alat sederhana. Nah, sederhana sekali ya. Tali dan gunting kuku. Kebetulan yang Bapak temukan pada pagi hari ini ya tali ini, tali jemuran yang Bapak potong ini. Kemudian ini gunting kuku. Ini kita anggap sebagai bandul sederhana. Di halaman 116 kalian bisa melihat gambar ada sebuah bandul sederhana ya, tali, kemudian di bawahnya ada bandul berbentuk bulat. Nah, Bapak mencontohkan ini saja, menggunakan ini saja. Nah, jadi sebuah benda bergetar itu kan dia bergerak bolak-balik. Contohnya seperti ini, dia bolak-balik. Nah, gerak bolak-balik dari bandul sederhana ini bisa dikatakan ini bergetar. Dia bergetar, jadi dia bergerak dari titik, misalkan ini titik A, ini titik O, ini titik B. Kenapa kok yang sini disebut dengan titik O? Kita disebut titik O karena dia adalah titik keseimbangan, kesetimbangan. Jadi kalau ada di sini kan dia diam. Nah, maka disebut dengan titik kesetimbangan. Kita simpangkan ke sini. Nah, ini disebut dengan simpangan ya. Kita simpangkan ke sini si bendanya, si bandulnya, kemudian kita lepas. Nah, maka dia akan bergerak bolak-balik dari titik A, O, B. Jadi, ketika dia bergerak dari titik A di sini menuju ke titik B, dia akan melewati titik kesetimbangan ini. Nah, jadi gerak benda, ini kan bolak-balik ya. Nah, gerak benda bolak-balik dari titik A ke B melewati titik kesetimbangan ini disebut dengan getaran. Seperti itu ya. Jadi, sekali lagi, gerak bolak-balik benda dari satu titik ke titik lain melewati titik kesetimbangan dinamakan dengan getaran. Seperti itu. Nah, satu getaran itu adalah gerakan dari titik awal balik lagi ke titik awal lagi. Contohnya dari titik A ini. Nah, titik A dia ke sini, kemudian balik lagi ke sini, maka disebut dengan satu getaran. Jadi A, O, B, O, A. Ini disebut dengan satu getaran. Nah, balik lagi ke sini, maka ini satu getaran. Jadi, artinya kalau hanya sampai sini saja, maka setengah getaran. Kalau sampai dari titik A ke titik O, berarti berapa getaran? Ya, seperempat getaran. Seperempat getaran saja. A, O, seperempat. A, O, B, setengah. A, O, B, O. Berapa? Iya, 3/4 getaran. A, O, B, A, O. A, O, B, O, A. Satu getaran. Jadi kalau ini bolak-baliknya dua getaran. Kalau ini set, balik lagi ke sini, 1,5 getaran. Seperti itu ya, gampang ya.
Nah, nah sebuah benda disebut dengan bergetar apabila dia bergeraknya periodik. Periodik itu ya bagaimana ya? Bergeraknya ya waktunya tetap periodik. Ya, periodik, bolak-baliknya periodik. Waktunya tertentu. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk benda melakukan satu getaran, jadi sampai sini lagi. Nah, berapa waktunya? Misalkan ini 1 detik, maka periodenya 1 detik. Tapi kalau dibutuhkan, oh ternyata 2 detik, 1 getaran untuk balik lagi ke sini 2 detik, maka disebut periode getarannya 2 detik. Nah, selain istilah periode, dikenal juga dengan istilah frekuensi. Frekuensinya berapa? Kalau radio zaman dulu kan ada frekuensi 88 MHz. Nah, kalian mungkin tidak terlalu tahu ya, tidak terlalu mengenal frekuensi radio karena jarang generasi sekarang mendengarkan radio. Tapi frekuensi itu apa? Frekuensi itu banyaknya getaran dalam 1 detik. Misalkan kalian siapkan waktu ya, ternyata ini dalam 1 detik itu 5 getaran, 5 bolak-balik seperti itu. Maka frekuensinya disebut dengan 5 Hz. Hertz ya satuannya. Kalau periode satuannya detik, kalau frekuensi satuannya Hertz. Tulisannya Hz seperti itu. Tapi bagaimana kalau ternyata dalam 1 detik itu hanya 1 getaran? Loh, hanya 1 getaran, 1 detik setelah dihitung, maka frekuensinya ya 1 Hz. 1 Hz. Kalau 2 detik, kalau 2 getaran, wih ternyata 2 kali bolak-balik Pak dalam 1 detik, maka frekuensinya 2 Hz. Baik, itu saja untuk video pada kali ini. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga dengan video singkat ini kalian memahami tentang getaran. Terima kasih, Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.